Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Cut Najwa Ramadhani. Aku adalah mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surakarta, yaitu jurusan terapi wicara. Nah, jadi Poltekkes Kemenkes Surakarta itu terbagi menjadi 3. Ada Poltekkes Surakarta 1 yang terletak di Mojosongo dan Poltekkes Surakarta 2 yang terletak di Colomadu dan Poltekkes 3 yang terletak di Klaten. Jadi kali ini aku ingin membahas tentang jurusanku atau jurusan terapi wicara. Sebelumnya kalian udah tahu belum apa sih terapi wicara itu? Kalau misalkan kalian sudah tahu hanya seputar misalkan terapi wicara tuh seorang terapis, terus kalau misalkan terapi wicara tuh seorang terapis tapi yang dalam bidang apa dan bidang apa. Kalau kalian belum tahu lebih kompleksnya atau lebih dalam tentang terapi wicara, maka akan aku jelaskan ya, atau aku perkenalkan tentang jurusanku. Oke, jadi pertama-tama aku akan menjelaskan apa itu sih terapi wicara. Nah, jadi terapi wicara adalah seseorang tenaga kesehatan atau terapis yang mengobati pasien dalam ruang lingkup seperti anak berkebutuhan khusus, anak yang mengalami keterlambatan bicara atau gangguan bunyi, dan orang-orang dewasa atau mungkin bisa jadi remaja yang mengalami stroke dan lupa dengan penyebutan kata, seperti harusnya apel jadi cuma mengetahui kata pelnya aja tapi a-nya nggak tahu. Nah, itu sebagai contohnya. Nah, terapi wicara tuh sangat berperan penting untuk orang-orang yang mengalami gangguan seperti tadi, kayak gangguan bicara, gangguan makan dan menelan, orang-orang pasca stroke, karena program atau peran terapi wicara itu adalah untuk memberikan terapi kepada pasien-pasien tersebut yang misalkan anak itu usia 6 tahun tapi dia belum bisa ngomong R atau belum bisa ngomong S. Itu sama kita nanti lakukan observasi, nanti habis diobservasi nanti kita melakukan kayak ya apa nih, terapi apa aja atau langkah-langkah apa aja yang cocok buat anak yang mengalami gangguan R dan S dan lain-lainnya. Nah, terus aku juga mau menceritakan tentang seputar pengalamanku di terapi wicara selama kuliah ini. Jadi dosennya itu, pertama dari dosen ya. Nah, dosennya tuh seru-seru dan punya pengalaman yang banyak. Nah, terus tuh UKM di terapi wicara atau unit kegiatan mahasiswanya pun sangat-sangat bermanfaat bagi mahasiswa, karena kan kalau di Poltekkes atau mungkin di kampus lain juga aku nggak tahu ya, karena di Poltekkes itu ada namanya SKKM atau sistem kredit mahasiswa. Nah, itu tuh kita harus ikut kegiatan, misalkan kayak ada kajian yang ada SKKM-nya. Nah, itu tuh si SKKM itu bakal jadi syarat untuk kelulusan kita. Kalau di D3 itu minimalnya 16, tapi kalau di D4 itu minimalnya 20. Nah, aku juga mau menjelaskan karena ada 2 organisasi nih yang menarik buat mahasiswa. Ada Himpunan Mahasiswa Jurusan dan Badan Perwakilan Mahasiswa. Nah, aku mengikuti Badan Perwakilan Mahasiswa. Nah, apa aja sih yang didapat? Kayak misalkan kita tuh mengikuti Himpunan Mahasiswa Jurusan ataupun Badan Perwakilan Mahasiswa. Kalau aku, karena aku anak BPM atau Badan Perwakilan Mahasiswa, setiap kegiatan itu kita tuh menghasilkan SKKM, HMJ pun sama. Terus kayak kalau misalkan ditanya nih, aku ditanya atau kalian penasaran kayak Badan Perwakilan Mahasiswa itu apa sih, terus Himpunan Mahasiswa Jurusan itu apa sih,
Setauku kalau himpunan mahasiswa jurusan itu seperti kegiatan PKKMB itu nanti kalian melakukan kegiatan tersebut bersama HMJ dan nanti kan kalau di sekolah-sekolah tuh biasanya ada yang kayak ulang tahun atau mungkin ya karena aku pernah mondok juga, mungkin milad juga kan, kayak milad, misalkan milad jurusan nih, milad jurusan terapi wicara itu nanti itu termasuk ke dalam acaranya HMJ. Kalau misalkan acara badan perwakilan mahasiswa itu kayak misalkan Sarasehan 1 atau Sarasehan 2. Kalau misalkan kalian belum tahu tentang Sarasehan 1 atau Sarasehan 2 itu, aku akan menjelaskan secara singkat. Jadi, Sarasehan 1 ataupun Sarasehan 2 adalah kegiatan tentang atau kegiatan seputar mahasiswa dan dosen tentang kayak sarana prasarana dan mungkin tentang keluhan kepada dosen, kayak misalkan dosen A itu ngajarnya seru tapi waktunya melewati batas gitu. Nah, itu seperti itu contohnya. Terus aku menyarankan kalian masuk terapi wicara sih ya. Soalnya terapi wicara tuh prospek kerjanya besar, terus kayak bisa bekerja di mana-mana seperti kayak rumah sakit itu bisa, terus klinik bisa, terus sekolah pun juga bisa. Nah, salah satu bentuk kerjasamanya TW itu atau terapi wicara itu bisa sama fisioterapi, okupasi terapi, dokter anak, dan apa ya, guru juga bisa, psikologi juga bisa. Jadi kayak kalau misalkan kalian nih kan kalau D3 itu ada perbedaan sedikit ya. Aku ingin menjelaskan perbedaan D3 dan perbedaan D4. Kalau perbedaan D3 itu dia belum bisa buka praktek sendiri. Tapi kalau D4 itu begitu lulus mungkin ada yang ingin langsung membuka praktek atau ada yang ingin bekerja dulu seperti D3 mungkin nanti kayak, karena kelebihan D4 itu dia sudah mempunyai surat STR kalau nggak salah ya. Kalau D4 itu sudah punya izin STR, jadi kayak bidan contohnya kan, kalau bidan itu dia bisa praktek sama bisa di bisa di puskesmas atau di rumah sakit dan lain-lainnya. Nah, sama halnya seperti bidan, kalau terapi wicara pun seperti itu karena D3-nya itu masih belum bisa buka praktek, dan jika ingin membuka praktek dia harus lanjut lagi ke D4 yaitu menjadi ahli jenjang. Apalagi ya, udah sih dari aku itu aja. Sekian, terima kasih. Semoga menarik untuk ditonton dan sekian, sampai jumpa kembali di episode selanjutnya atau bahkan di waktu yang belum ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.